Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semuanya. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam pembahasan atau penggalian harta karun dari Pancasila, sila-silanya dan lambang dalam sila Pancasila. Kali ini kita akan membahas lambang sila ketiga, yaitu lambang pohon beringin. Kilas balik pada 17 Agustus 1966, beliau Presiden Soekarno berpidato dengan pidato politik yang terakhir dalam peringatan hari ulang tahun ke-21 Republik Indonesia pada 17 Agustus 1966, beliau Presiden Soekarno menyampaikan pidato terakhirnya sebagai seorang kepala negara. Dalam pidato itu sering dikenal sebagai jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, apa kaitannya jas merah ini dengan lambang sila ketiga pohon beringin? Tentu saja kita akan melihat asal atau akar kata sejarah dari mana asalnya. Dalam KBBI online, sejarah yang pertama adalah asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat tambun cerita. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau atau ilmu sejarah. Nah, kalau dari asal katanya, ternyata sejarah ini menyerap kata dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Para bangsawan-bangsawan, para raja-raja di zaman masa lampau, terutama masa Kesultanan Islam, raja-raja Jawa, itu menggunakan istilah sejarah untuk mencatat nasab atau silsilah dari para raja-raja tersebut. Pohon nasab, pohon silsilah, syajarotun. Waktu kami kecil, ketika hari raya Lebaran, kita akan beranjang sana kepada para sanak famili. Istilahnya oleh para orang tua kami, ayo kita sujaroh. Nah, mengakar, memohon, menyambung silsilah, menyambung silaturahim. Sujaroh dari kata juga sejarah atau syajarotun atau pohon. Nah, apakah kebetulan dalam lambang sila ketiga pohon beringin dengan kata sejarah yang sangat terkenal oleh pidato Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Maka akan kita gali bahwa ternyata lambang pohon beringin itu diusulkan oleh beliau Profesor Purbacaraka, Empu Raden Mas Ngabi Purbacaraka, seorang budayawan, ilmuwan Jawa, filolog otodidak, dan terutama pakar sastra Jawa kuno. Beliau juga merupakan rektor Universitas Udayana yang pertama. Beliau adalah pakar sastra Jawa kuno, putra seorang bangsawan dari Kasunanan Surakarta, yaitu Kanjeng Raden Mas Tumenggung Purbodipuro, yang merupakan sentono dalem atau keluarga raja Keraton Kasunanan Surakarta. Purbodipuro adalah kerabat keluarga kesayangan Sunan Pakubuwono
10. Nah, BB10, BB9 ini adalah salah satu era keemasan keris nom-noman atau keris PB yang sangat terkenal dan keindahannya. Tentu dengan latar belakang sebagai keluarga Sentono Dalem, seorang pakar sastra Jawa, beliau akan sangat memahami tentang filosofi dari pohon tersebut. Pohon beringin banyak diceritakan dalam kisah pewayangan, yaitu pohon beringin putih, beringin kembar atau beringin kurung, hanya boleh dimiliki oleh seorang raja. Pohon beringin adalah simbol dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, tanaman ini dihormati layaknya candi. Di era tersebut, beringin dianggap sebagai tempat tinggal arwah manusia yang mendapatnya akan mendapat musibah. Kekuatan pohon beringin sendiri telah lama dikenal dalam kebudayaan Jawa. Kekuatan pohon ini memiliki sebutan waringin sungsang atau beringin sungsang. Secara umum, pohon beringin dianggap sebagai watak lambang pemimpin yang baik, di mana harus dapat mengayomi atau memayungi atau menaungi. Dengan kata memayungi ini, kita akan teringat pada pupuh kedua negara Kertagama, yaitu ketika beliau Gayatri Rajapatni mendapat penghargaan oleh cucunya, yaitu Hayam Wuruk, sebagai Catraningrat yang memayungi jagat, catra, payung. Maka banyak dalam kebudayaan Jawa kita akan melihat seorang pemimpin akan punya pusaka yang berupa payung atau song-song, memayungi sebagai lambang seorang pemimpin atau raja. Dengan Gudak Gading Matuk, kami sempat berpikir apakah Memayu Hayuning Bawono ini juga termasuk berasal dari kata memayungi, hayu, kehidupan, bawono, jagat, alam semesta. Jadi seorang raja harus memayungi kehidupan di kerajaannya. Kita akan berpikir juga ketika beliau Gayatri mendapat gelar sebagai Catraningrat atau yang memayungi jagat, maka putrinya adalah Tribhuwana Tunggadewi. 3 buana, 3 jagat. Jagat bawah, jagat tengah, dan jagat atas atau Swarloka. Nah, apakah ini saling berkaitan? Monggo diperluas, monggo didalami para ahli, para pemirsa untuk mendapatkan manfaat ilmu yang lebih luas lagi. Dan tentang Memayu Hayuning Bawono ini, pemahaman yang telah mapan adalah mempercantik buana atau alam semesta yang sudah cantik ini. Di kesempatan kali ini kami cukup bertanya-tanya apakah memayu itu juga memayungi. Tentu saja belum tentu yang kami sampaikan adalah benar adanya. Cuma sebagai sudut pandang lain bahwa payung memayungi, ya, memayu Hayuning Bawono. Hayu itu ada yang berpendapat dari kata al-hayu atau hidup, yang maha hidup. Bawono adalah buana yang memayungi kehidupan di buwono, di jagat, di kerajaan tersebut. Dalam lakon pedalangan atau pewayangan dikisahkan
Kokrosono, yaitu nama muda dari Prabu Bolodewo atau kakaknya Kresna, itu berani menanam ringin kurung kembar, membuat tembok layaknya benteng, dan memelihara gajah sehingga selayaknya para raja. Sehingga dalam kisah ini kita bisa memahami bahwa di zaman dahulu ringin, pohon beringin atau beringin kembar seperti yang ada di alun-alun Keraton Ngayogyakarta, bahwa pohon beringin adalah identik dengan seorang raja. Itu tadi sebagai memayungi atau mengayomi rakyat di bawahnya. Pohon beringin dalam nama Latin mempunyai nama spesies yaitu Ficus benjamina. Yang mengejutkan, ada spesies dari ficus yang lain yang juga memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Ada dua yang kami sebutkan di sini. Yang pertama, Ficus religiosa atau pohon kalpataru, dan Ficus carica atau pohon ara atau pohon tin. Kalau kita mau lebih kritis lagi, tentu ada hubung kait antara ketiga spesies ini, yaitu pohon beringin, pohon kalpataru, dan pohon tin atau pohon ara. Semuanya mempunyai perjalanan panjang dalam sejarah peradaban manusia. Pohon kalpataru di era penyebaran Islam, yaitu masa para wali songo, terutama oleh Sunan Kalijogo, bahkan dibuat sebagai bentuk kayon yang sekarang kita kenal. Kayon itu adalah kayon Blumbangan dengan cengkalan geni dadi sucining jagat atau 1443 Suro atau 1521 Masehi. Cara membacanya adalah dibalik, dan ketika kita membalik geni dadi sucining jagat, kita akan sangat terkejut, yaitu kita baca dengan terbalik adalah jagat suci dadi geni. Jagat suci itu di mana? Nanti di deskripsi akan bisa melihat, telah kita bahas di video yang lain. Ya, Nusantara ini disebut jagat suci oleh para pendahulu kita. Nah, pada tahun 1521 ada dua peristiwa besar di Nusantara, yaitu gugurnya Adipati Unus di Malaka ketika menyerang Portugis, dan masuknya pertama kali bangsa Spanyol di Maluku, Malaka, Maluku, dan Demak saat itu oleh Sunan Kalijogo. Nah, ini nanti kalau kita pelajari, maka akan diterjemahkan oleh pendahulu kita dengan sebuah lagu perjuangan, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kalau di era Demak, dari Malaka sampai Maluku. Selanjutnya, pohon kalpataru ternyata sangat kental dengan kebudayaan Siwa Buddha yang tertabal, terukir, dan diabadikan dalam relief-relief candi-candi di Nusantara. Bisa dilihat yang sangat terkenal relief kalpataru di Candi Prambanan. Monggo dilihat di video-video, banyak bertebaran. Dan saya kira
para pemirsa lebih paham tentang hal tersebut. Dalam mitologi Hindu, Kalpataru adalah pohon kahyangan yang penuh dengan bunga-bunga dan dedaunan yang tersusun dalam pola setengkuk. Pohon ini melambangkan tatanan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kalpataru melambangkan pohon kesejahteraan, di mana dalam sulur-sulurnya terdapat buah-buahan yang terdiri dari emas ricis Raja Brono, dan di bawahnya ada gentong-gentong yang diduga sebagai tempat penyimpanan dari buah dari Kalpataru tersebut. Secara harfiah, pohon Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta, kalpa dan taru. Kalpa artinya keinginan, pengharapan. Taru memiliki arti sebuah pohon. Jika disatukan, Kalpataru adalah pohon pengharapan. Dan kita akan segera memahami pohon beringin, ya beringin, kira-kira mempunyai makna kata yang sama. Kalpataru juga disebut sebagai pohon Bodhi ketika sang bodhisatwa berada di bawahnya mendapatkan pencerahan. Nah, ini sekilas pohon Kalpataru. Dan satunya lagi adalah pohon ara atau pohon tin ficus carica. Tentu bagi umat Nasrani dan umat Islam ini sangat familiar. Di dalam Al-Quran, pohon tin adalah satu-satunya yang diabadikan menjadi nama surat, yaitu surat At-Tin. Nah, sehingga ketiga spesies dari genus Ficus ini ternyata mempunyai akar sejarah yang panjang, terutama di Nusantara. Pohon beringin, pohon Kalpataru, dan pohon tin semuanya mempunyai jejak sejarah yang sangat panjang. Maka kami tidak heran beliau Profesor Poerbatjaraka mengambil atau mengusulkan pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Nah, ini salah satu ilustrasi satu pohon yang akarnya masih tertanam dan tegak berdiri bisa menghentikan sebuah tronton yang mengangkut pohon-pohon yang sudah tercerabut dari akarnya. Maka kita akan segera kembali ke surat Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha bis sama tu'ti kullahini bi izni rabbiha wa yadrikullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, demikian untuk sesi ini. Nanti akan kita lihat bahwa ternyata konsep tentang pohon ini bahkan sudah dipakai oleh NASA pada 1955 dalam sebuah metode, yaitu root cause
analisis, yaitu menganalisa masalah-masalah dari akarnya. Di sesi selanjutnya akan kita urai bagaimana konsep pohon ini diterapkan kepada Pancasila dan bahkan kepada hal-hal yang lain. Demikian untuk sesi ini kami akhiri. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.